Yo, balik lagi sama gua Taka Velozes di Tepos. Dan kali ini kita masuk ke episode ke-10. Di episode ke-10 ini, ya episode 10, episode spesial. Jadi gue bakal nemenin lu lebih lama daripada biasanya. So yeah, chill while listening this podcast. Here you go. Wow, how's your life? How's your day, dude? Anjing, datang langsung so Inggris gue. Tapi ya gue harap baik-baik aja sih. Iya, gue harap. Jadi kayak yang udah gue bilang tadi, gue bakal nemenin lu lebih lama dari biasanya. Kayaknya 1 jam ada sih kayaknya. Oh ya, BTW ini gue record di tanggal 21 November. Dan ini udah akhir bulan, udah masuk akhir tahun malah. Wah, sebenarnya gue nggak bakal bilang kalau sebenarnya gue pengen bikin podcast dari beberapa minggu yang lalu. Tapi gue awal bulan tuh sempat bikin podcast gitu kan, buat episode 10 ini. Itu udah dapat ada setengah jam lebih lah kayaknya. Cuma setelah gue pikir-pikir kayaknya bahasanya tuh nggak asik sih. Terus juga ada beberapa hal, jadi ya nggak gue lanjutin deh itu. Padahal lumayan sih udah dapat setengah jaman itu. Wah, setengah jam itu udah lama loh kalau menurut gue. Oh ya, ini di minggu-minggu ini nih kayaknya banyak banget kejadian baru gitu. Kayak kemarin ada masalah, bukan ada masalah. Kemarin itu sempat ramai kan yang satu keluarga bunuh diri kan di daerah Kalideres. Terus kalau nggak salah ini juga udah Piala Dunia ya kalau nggak salah. Kemarin apa ya? Udah mulai gitu. Kalau nggak salah, tapi gue lupa. Terus apa lagi ya? Oh iya, gue sempat baca juga kalau Rusia itu udah resmi resesi sekarang. Jadi kalau kita kan katanya kan tahun depan kan resesi, Indonesia gelap katanya. Tapi kan ya moga aja enggak sih. Terus gue pengen cerita banyak hal. Cuma gue itu kemarin sempat nanya kan ke salah satu sahabat gue, salah satu mbak gue, soal hal-hal apa aja yang perlu gue ceritain di podcast itu. Kalau misalnya gue masukin hal pribadi, cerita pribadi gue itu oke apa enggak gitu. Kayak batasannya itu, gue itu nggak bisa ngatur batasan gue buat cerita. Jadi kalau misalnya gue anggap cerita itu oke, ya gue bakal masukin semuanya, nggak ada batasannya gitu loh. Nah, gue sekarang bingungnya itu di situ sebenarnya ya. Ini kita ngomongin hal random aja dulu deh. Jadi kemarin tuh kan di FB tuh sempet rame kan, ada video yang rame banget itu lah. Jadi di video itu tuh ada sekumpulan bocah SMP, kayaknya SMP. Sekumpulan bocah SMP yang ya mereka kan bawa motor. Terus mereka ketemu sama nenek-nenek random yang lagi jalan gitu di jalan sendirian. Dan itu jalannya sepi BTW. Jadi kayak jalan-jalan di di daerah pegunungan itulah, di hutan-hutan gitulah. Nah, yang bangsatnya ini ada salah satu dari mereka itu yang nendang nenek-nenek itu. Jadi kayak di videonya itu kan mereka kan lagi berhenti kan, ramean itu kan anak SMP-nya. Terus ada salah satu anak SMP yang turun dari motor terus langsung nendang si nenek itu. Itu
nendangnya itu bener-bener keras, anjing sampai neneknya itu jatuh. Terus gua nggak tahu ya, tapi kayaknya neneknya itu teriak minta tolong atau teriak apa gitu, gua lupa. Pokoknya kayaknya neneknya itu teriak gitu. Terus habis itu neneknya langsung lari ke belakang gitu. Wah, itu bener-bener anjing, ngeselin banget, anjing. Anak baru SMP loh, bocil SMP udah banyak gaya kayak gitu, anjing. Kayak dari kecil kan kita diajarin ya buat punya sopan santun lah sama orang, apalagi orang yang lebih tua ya kan. Tapi mereka ini, wah anjing, emang banyak gaya doang sih ini. Terus dari beberapa artikel, beberapa postingan yang udah gue baca, ya mereka akhirnya ditangkap. Cuma gue belum nyari tahu lagi tuh hukumannya itu apa. Gue harap sih hukumannya setimpal sih, tapi kayaknya enggak sih, kayaknya nggak bakal setimpal sih. Ya kalau hukuman sanksi sosial ya udah jelas lah. Ya gue harap bakal parah sih hukumannya, bakal setimpal. Tapi ya nggak tahu deh. Kayak apa ya, kayak lu tuh masih SMP, masih banyak yang harus lu pelajari gitu. Oke lah, waktu zaman gue SMP kan juga emang udah banyak anak-anak yang belagu gitu kan, tapi setahu gue nggak ada yang sampai kayak nendang nenek-nenek gitu anjir. Nggak ada yang sampai mukulin orang yang lebih tua atau gimana gitu. Kayak nakalnya ya nakal, ya emang ada beberapa yang tahu kan, tapi kan ini kan ya gitulah. gitulah. Terus apa lagi ya yang lagi rame? Oh iya, ini November ini gue ini sebenarnya udah cerita soal ini di tepos yang udah gue hapus tadi itu. Jadi di November ini kan ada challenge khusus kaum lelaki seperti saya. Jadi ada challenge-nya ini khusus kaum cowok, kaum lelaki kayak gue. Dan nama challenge-nya ini Triple N. Jadi NNN atau Nonat November. Jadi intinya itu di challenge ini tuh kami para kaum lelaki itu dituntut untuk tidak ngevap selama 1 bulan penuh. Jadi kami nggak boleh ngevap, nggak boleh vape, nggak boleh nuts. Ya kalau lu nggak tahu apa arti ngevap itu, lu bisa search saja deh di Google. Terus lah gue banyak banget pakai kata terus. Oh iya, kemarin ada ini apa yang KTT 20 itu, yang G20 di Bali. Dan itu kan sebenarnya nyambung ke materi kuliah gue ya. Gue kan kuliah ilmu komunikasi. Dan sebenarnya itu ada banyak hal yang bisa diambil dari G20 itu. Jadi kayak gue ada tiba-tiba malah bahas soal materi kuliah. Di gue kan ada matkul, nama matkulnya ini semiotika sama pragmatik lah. Dan pragmatik itu merupakan bagian dari semiotika itu. Di semiotika ini intinya kita itu mempelajari tentang tanda, simbol, dan ya mimik, terus penggunaan bahasa nonverbal itu juga termasuk ke tanda. Jadi kayak misalnya Pak D Jokowi ngegerakin tangannya gitu pakai bahasa nonverbal, itu juga termasuk ke tanda, itu termasuk ke komunikasi juga. Intinya di semiotika ini kita itu nyoba buat nyari tahu makna apa yang sebenarnya mau ditunjukkan gitu dari penggunaan tanda atau simbol tersebut gitu. Kemarin kan gue balik ke rumah ya 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kan gue habis UTS. Terus kebetulan kalau habis UTS tuh emang banyak yang kosong kan. Terus juga ditambah di minggu itu tuh juga ada wisuda di hari Jumatnya. Jadi ya otomatis Kamis Jumat kan juga kosong tuh. Jadi gue mutusin buat balik. Tadinya kan niatnya kan balik cuma seminggu.
tahu-taunya jadi 2 minggu. Ya nggak 2 minggu pas sih. Jadi kan gue mulai bolos tuh hari Selasa kan. Terus hari Selasa, dan ini gue balik ke kos-kosan tuh hari Minggu kemarin. Jadi gue balik ke rumah itu hari Selasa di tanggal 8. Ya di tanggal 8. Dan gue baru balik ke kos-kosan ini kemarin tanggal 20. Terus juga kan gue kalau tiap balik atau pergi kemana gitu selalu bawa laptop, keyboard, mouse segala macam sama mic gue kan. Nah kemarin tuh gue juga bawa mic gue, cuma apa ini namanya, stand armnya ini gue tinggal kan, stand buat micnya ini gue tinggal. Tapi gue lupa ininya tuh gue bawa apa, kayak bukan baut sih, jadi kayak benda yang buat ngepasin mic sama standnya inilah. Jadi benda ini buat ngubungin mic sama standnya gitu. Nah ternyata pas kemarin ini kan gue baru banget nyampe kemarin sore kan. Terus malamnya gue beres-beres kamar segala macem. Ternyata ya alat gue itu ketinggalan, benda itu ketinggalan. Tapi untungnya gue masih ada ini sih, masih ada stand yang bawaan dari mic itu. Tapi kan standnya kan kecil gitu kan. Nah kalau pakai stand arm ini kan enak loh, bisa duduk terus bisa senderan juga karena kan emang fleksibel ya. Bukan fleksibel sih, apa ya? Ya fleksibel sih. Gitu deh. Kayaknya random banget ya, dari masalah politik terus masuk ke pelajaran terus masuk ke mic. Gue dari pas balik ke kos-kosan ini, pas masih di perjalanan itu kayak pengen cerita banyak hal gitu di Tepos. Karena ya emang gue udah lama juga gak bikin Tepos kan. Kayak waktu 2 minggu yang lalu itu pas gue balik ke rumah, gue kan berangkat dari Solo kan jam 2 atau 3 sore gitu kan. Dan sampai rumah itu bener-bener jam setengah 11 malam. Wah itu gila sih. Capek terus basah juga kan. Ya sekarang kan udah musim hujan kan, jadi kalau tiap sore itu pasti hujan gitu. Terus gua kan dari Solo kan ngelewatin Klaten sama Jogja. Nah wah itu pokoknya pas ngelewatin Klaten sama Jogja ini chaos banget anjing. Udah jam sore, terus jam rame gitu kan, jam padat kan, pada balik kerja gitu. Banyak orang pada balik kerja lah segala macem lah, pokoknya rame lah. Udah gitu ketambahan hujan lagi, wah anjing. Jadi gua kan kalau tiap balik itu kan ya pasti selalu pakai maps kan, selalu pakai maps. Nah terus pas ngelewatin Jogja ini, pas baru masuk Jogja kebetulan tuh hujan kan, hujannya tuh main deras lah. Jadi ya mau nggak mau HP-nya gue taruh dong, nggak gue pasang di apa itu namanya, di standnya itu loh, yang dibuat di stang motor itu loh. Nah gue kan belum terlalu apal jalan di Jogja kan. Pokoknya intinya tuh di Jogja itu gue kayak ngelewatin ring road. Itu di situ kan ada 2 ring road kalau nggak salah, yang atas sama yang bawah. Nah intinya itu gue ngelewatin 2 jalur itu buat masuk ke Dendles, ke jalur selatan gitu kan. Nah itu gue di situ tuh susah banget ngapalinnya, karena emang jalan di Jogja ini ribet menurut gue kan. Terus habis itu ya udah gua ngasal aja kan, ngasal belok kiri, terus pokoknya waktu itu ngambil yang ke arah Bantul gitu. Ngasal terus kayaknya gua kesasar gitu kan. Terus pas nyampe lampu merah gua
Gue coba buat nanya ke ibu-ibu gitu, terus katanya emang gue kesasar jauh. Terus ya udah deh, jadi ya ngikutin arahan ibu-ibu itu. Ibu-ibunya kan bilang gue belok kanan aja, terus habis itu belok kanan lurus saja, terus ngikutin jalan itu aja sampai nanti bakal ada pelang gede gitu lah. Terus ya udah gue ngikutin arahan dari ibu itu kan. Gue belok kanan, gue lurus terus. Wah, asli itu kayak bener-bener kayak jalan tanpa tujuan gitu loh. Kayak gue tuh bener apa enggak, gue mau buka maps juga kayak susah, soalnya hujannya kan bener-bener yang gede gitu loh. Jadi ya ngasal. Dan untungnya akhirnya gue sampai di jalan yang udah gue apal gitu, yang gue tuh inget kalau gue pernah lewat situ lah pokoknya. Terus ya udah, gue bisa keluar dari Jogja, terus masuk ke jalur selatan. Terus pas awal-awal masuk Dendles itu kan udah jam 5-an kalau nggak salah, apa setengah 6 gitu. Nah gue kan emang udah agak capek ya Pak, udah basah juga kan abis kehujanan, udah pakai mantel sih tapi tetap basah gitu lah. Terus gue mampir ke angkringan ya buat emang pengen beli minuman gitu kan yang hangat-hangat. Anjing, kayaknya penting banget gue ngomong kalau gue ke angkringan itu pengen beli minuman. Terus gue di angkringan ini kalau ke angkringan itu pasti beli jahe susu kan, nggak pernah beli yang lain gitu, nggak pernah beli kopi atau apa gitu, karena ya emang minuman spesial di angkringan kan jahe susu kan. Terus gue beli jahe susu, ya di situ gue agak lama sih, agak ada berapa menit ya, kayaknya ada 15 menitan sih kayaknya. Gue di angkringan, gue beli jahe susu. Tadinya gue pengen beli nasi kucing cuma emang masih kenyang kan, habis makan juga sebelum pergi itu di Solo. Terus nggak beli nasi kucing, terus gue cuma makan sate usus 1 biji doang. Jadi cuma beli jahe susu sama sate usus. Itu kalau nggak salah jahe sususnya kan 4.000, terus sate ususnya itu 2.000, totalnya 6.000. Terus gue ngasih duitnya 7.000, dan karena nggak ada kembalian ya udah gue bilang gak usah kembali aja. Wah kayaknya nih ceritanya mendetail banget. Terus sebenarnya yang gue malesin kalau lewat Dendles itu kan selain karena penerangannya kurang, ya lampu motor gue itu kurang terang. Walaupun sebenarnya udah terang sih, cuma kayak gimana ya, kayak lampu yang jarak dekat itu kayak kurang terang gitu loh. Jadi ya emang harusnya dipasangin lampu tambahan gitu sih, kayak apa itu ya, pokoknya lampu tambahan itulah. Dan itu emang niatan awal gua sih. Gua sebenarnya pengen masang turbular gitu kan, kayak tulang-tulangnya gitu di bagian depan. Nah itu nanti di tulang-tulangnya itu gue bakal masang lampu tambahan gitu. Jadi kayak motor-motor yang ala-ala buat touring gitu loh. Wah itu gue pengen masang kayak gitu sih. Terus oh iya kan, pas masuk Dendles kan, pas masuk jalur selatan itu jalannya emang mulus banget kan. Terus sampai di persimpangan gitu. Nah persimpangan itu kan gue belok kanan ke arah Kebumen. Wah pas masuk ke persimpangan itu gila, jalannya bener-bener rusak, yang serusak itu anjing. Dan itu juga nggak sebentar loh. Jadi kayak ada 10 kilo lebih gitu jalan itu sebelum akhirnya gue masuk ke jalan
jalan yang kabupaten gitulah. Wah pokoknya kalau kalau masuk ke jalan itu tuh rasanya kayak kayak gimana ya, kayaknya tenaga gue tuh habis di jalan itu loh. Soalnya jalannya tuh benar-benar rusak. Yang pertama rusak kan, terus jaraknya juga lumayan jauh, ada 10 kilo lebih. Bolong-bolongnya itu benar-benar yang sebanyak itu loh. Jadi kayak ya bolongnya tuh nggak cuma di satu titik, jadi kayak semua jalan tuh udah bolong anjing. Bolong terus dalam juga kan, terus penerangannya juga kurang. Terus belum lagi di situ emang buat jalur masuk semua kendaraan gitu kan. Jadi ada truk juga, ada tronton, pokoknya ada truk gede segala macem lah. Udah penerangannya kurang, jalannya rusak, banyak bolongannya, jaraknya jauh, terus debu lagi. Wah anjir gila itu. Kayaknya tenaga gue itu emang habis di situ deh. Kayak yang tadinya gue masih semangat gitu kan, masih semangat, masih punya tenaga gitu, terus pas masuk jalan itu tuh rasanya jadi kayak udah capek banget. Soalnya gue nyampe situ tuh udah malam cuy, anjir itu udah jam setengah tujuan apa ya, kalau nggak salah ya setengah tujuan lah, apa jam 7 gitu. Itu udah gelap, habis hujan kan, terus juga debunya juga masih ada debu. Terus waktu itu kan kalau nggak salah kan emang mau memperingati Hari Pahlawan kan, pas gua mau balik itu kan gua kan balik tanggal 8. Nah itu kan udah mau memperingati Hari Pahlawan kan. Dan waktu itu lu tahu nggak, itu di situ banyak banget truk yang ngebawain alutista gitu loh. Jadi ada truk gede yang ngebawain tank segala macem, dan itu lewat situ, bener-bener lewat situ. Wah itu jalannya sempit loh, padahal loh sempit, terus rusak banget anjing. Terus ketambahan truk yang segede itu, sebanyak itu, dan ya lu tau lah kalau rombongan tentara gitu kan, ya kan heboh gitu kan. Ya gitulah. Asli itu kalau gue bisa bilang jalan itu kayak jalan di neraka anjing. Kayak gue belum pernah, ya gue pernah sih ngelewatin jalan yang emang lebih parah, tapi jaraknya tuh nggak jauh, nggak sampai 10 kilo lebih anjing. Ini bener-bener 10 kilo jalan rusak semua. Gue kayaknya bisa bikin video sendiri buat ngetoksik, buat ngomel-ngomel soal jalan setan itu anjing. Ya gue nggak seriusan ngomong itu jalan setan sih. bercanda. Gue nggak tahu ya ini sampai detik ini nih suara gue masih jelas apa enggak. Ya kayaknya jelas sih. Terus gue nyampe rumah kan jam setengah 11 malam itu sebenarnya 15 menitnya itu gue nunggu beli martabak gitu kan. Dan untungnya masih ada tukang martabak yang buka, ada abang-abang martabak yang buka. Ya kalau misalnya nggak bawa apa-apa ke rumah itu rasanya kayak gimana gitu. Walaupun di rumah itu cuma ada mama gue doang. Karena ya gue ngalamin sendiri sih rasanya kayak kalau misalnya ada yang mau balik gitu, kayak pas misalnya gue lagi di rumah terus papa gue mau balik ke rumah itu, pasti gue dari dulu tuh selalu ngarep kalau papa gue ini ngebawain jajan apa gitu. Terus ya sering-seringnya ya bapak gue ini nggak ngebawain apa-apa. Dan rasanya nggak enak sih. Ya gitulah. Jadi semenjak itu gue kalau kemana-mana ini maksudnya ke rumah saudara gue ya, kayak ke rumah mbah gue gitu, kalau nggak bawa apa-apa tuh kayak nggak enak gitu. Minimal bawa roti bakar lah gitu. Kalau nggak roti bakar ya martabak, apalagi kalau malam-malam ya kan gitu. Terus gue ngelewatin jalan yang hutan-hutan juga ya, kayaknya gue udah pernah cerita sih soal jalan hutan-hutan itu.
Pas gua balik kemarin kan emang hujan tuh lagi gede-gedenya kan, dan angin juga lagi gede banget lah pokoknya. Nah pas gua masuk di apa ya, di daerah yang biasa gua lewatin lah, yang pokoknya gua udah hafal daerah itu lah, itu gua kayak rasanya tuh kayak gimana gitu, kayak ngeliat pemandangan sekitar itu kayak ini habis kena bencana apa gimana gitu. Soalnya banyak banget pohon yang tumbang. Pertama banyak topal ya. Pertama banyak banget pohon yang tumbang. Yang kedua itu banyak banget pohon yang kayak habis kena angin gede gitu kan. Dan itu pas gua ngelewatin situ tuh udah jam 9 malaman lah. Jadi vibesnya itu kayak lu baru datang ngelewatin tempat yang habis kena bencana alam gitu. Wah, vibesnya tuh kayak gitu tuh. Terus ditambah lagi sepi. Jadi intinya gua ngelewatin itu pas udah malam. Terus ngeliat pemandangan sekitar, pemandangannya kayak gitu, kayak habis kena bencana kan. Terus gue jadi ngerasa kayak nggak enak gitu rasanya, kayak ini habis kena apa gimana gitu. Dan pas gue ngelewatin kan, gue udah ngelewatin kali gitu kan, kali itu kayak sungai gitu lah. Dan pas gue ngelewatin jembatan di situ tuh rame orang, bener-bener rame orang yang lagi nyari sesuatu di sungai. Ya makin mikir kemana-mana dong gue. Terus habis gue ngelewatin itu kan jalan alternatif gitu. Nah pas gue udah sampai di jalan yang gedenya itu ada rumah yang lagi apa ya, ngomongnya bingung gue, lagi berduka cita. Pokoknya lagi banyak orang gitulah. Ya itu emang ada yang meninggal di situ lah. Ya makin kemana-mana dong pikiran gue. Gue mikirnya ini kayaknya habis ada sesuatu kejadian gitu, habis ada kejadian apa gitu di situ. Dan itu gue udah nggak balik itu. Itu gue balik selama sebulan nggak balik. Kayaknya sebulan lebih lah, sebulan seminggu kayaknya. Oh iya, pas gue di Solo itu gue lupa mau cerita ini. Pas gue di Solo kan jalanan Solo kan pas sore kan emang rame kan, kayak yang tadi udah gue bilang. Terus pas sebenarnya di Solo itu kan udah mulai gerimis. Nah pas di Solo itu tiba-tiba ini pas gue lagi nunggu lampu merah ini, orang di sebelah gue ini bilang kayak dia pakai bahasa Jawa ngapak gitulah. Dia pakai bahasa Jawa ngapak gitulah. Gue kan dari Cilacap, otomatis kan bahasanya ya Jawa yang ngapak gitu kan. Terus dia nanya ke gue, tiba-tiba ngomong kayak dari daerah mana mas Cilacapnya gitu. Wah gue kaget dong, soalnya kayak jarang banget nemuin orang Cilacap di sini gitu. Apalagi ini lagi di jalan kan konteksnya. Terus gue ngomong kalau gue dari daerah ini. Terus dia juga ngomong kalau dia itu sebenarnya asli Cilacap kan, cuma emang jarang di rumah gitu, dan ini dia mau balik ke rumah. Terus dia juga bilang tahu gue dari Cilacap karena plat gue kan plat R. Gue pas ngeliat plat dia itu malah plat dia itu plat B anjing. Sebenarnya gue mau kayak mau ngajak buat barengan gitu sama dia, karena nanti kami juga bakal ngelewatin jalan yang sama. Cuma kayak gimana ya, kayak baru ketemu orang asing, orang random gitu. Walaupun satu daerah ya, walaupun satu tempat gitu, walaupun kami sama-sama merantau, tapi ya namanya juga stranger anjir, ketemu di jalan lagi. Terus selama gue di rumah ini kan gue banyak banget ngelakuin hal yang pengen emang gue lakuin. Kayak gue itu sebelum balik emang udah pengen banget buat nyobain masak ini itu kan. Jadi pas balik itu, pas hari besoknya pas 1 hari setelah gue balik, gimana ya, pas gue udah di rumah sehari setelah itulah, sehari setelah gue sampai di rumah. Anjing ribet banget.
Pokoknya 1 hari setelahnya itu gue udah mulai nyoba buat masak-masak gitu lah. Pas hari pertama itu gue kepikiran buat bikin nasi goreng. Terus ya udah gue nyoba buat bikin nasi goreng. Karena pas di kos-kosan itu gue emang lagi kepengen nasi goreng. Terus gue nyoba bikin, ya ini sebenarnya nggak yang pertama kali banget gue bikin nasi goreng sih. Cuma kan karena emang udah lama nggak bikin kan. Terus ya dan itu kan gue sebenarnya masih bingung kan sama bumbunya kan. Padahal gampang loh, kayak cuma bawang putih, bawang merah, garam, terus kalau bisa kalau ada masako, terus sama telur. Tapi gue nggak pakai telur kan waktu itu. Jadi kayak cuma pakai itu doang sama kecap. Nah, waktu kan itu kan bawangnya gue tumis dulu. Karena emang harusnya kan ditumis kan. Gue tumis, habis itu gosong. Habis gosong itu langsung itu gue masukin nasinya. Kan sebelumnya gue udah nyiapin kecap sama bawangnya itu kan. Gue lupa buat nyari garam sama masako. Dan ya udah pas gue masukin nasi tuh panik kan, gue kira gosong gitu. Langsung deh gue kasih kecap. Terus gue sebenarnya udah nyoba nyari garam, cuma nggak ketemu di kulkas. Kayaknya di lemari sana gitu, di lemari dapur sana. Terus ya udah kayak bener-bener cuma pakai bawang putih, bawang merah sama kecap doang gitu nasi goreng. Terus gue aduk-aduk, ya rasanya enak, lumayan lah, not bad. Nggak tahu ya, kayak waktu gue di kos-kosan ini kayak jiwa-jiwa memasak gue ini udah mulai bangkit gitu. Kayak gue pengen belajar masak inilah, masak itulah, masak sayur inilah. Terus gue ada juga kepengen masak sayur, tapi nggak jadi karena bahannya nggak ada. Dan gue juga males beli. Terus kayak gimana ya, kalau di kos-kosan itu sebenarnya makanannya itu kayak terbatas gitu. Kayak gue emang sengaja buat hemat gitu kan kalau di kos-kosan. Terus pas balik ke rumah ya jadi ke bawah hemat gitu. Jadi kayak mama ini kan sering banget beli bahan sayur atau sayur jadi gitu yang banyak banget gitu lah. Dan gue rasa ini berlebihan loh. Gue rasa itu tuh berlebihan buat beli sebanyak itu. Jadi kayak gue kalau lagi nemenin mama ke pasar ya selalu ngomel kayak gak usah beli ini, gak usah beli itu gitu. Kayak itu tuh kebanyakan gitu. Aduh, tenggorokan gue gak enak cuy. Wah, setengah jam. Ini di audition gue 35 menit sih. Tapi kayaknya cuma 30 menitan ya, ini baru 30 menitan. Soalnya ada beberapa yang gue cut juga tadi. Hihihi. Terus entar gue minum dulu. Terus kan emang udah ada beberapa hal kecil yang pengen gue lakuin kan. Dan salah satunya itu masak. Tapi gue lupa ternyata masih ada hal kecil lain yang belum gue lakuin gitu pas gue balik di rumah. Kayak gue itu dari dulu kan emang suka nyantai di bukan taman sih, kayak rumah gue kan emang punya halaman gitu kan, depan, samping, sama belakang lah. Nah gue dari dulu tuh selalu nyantai di samping rumah sambil baca buku gitu. Dan ya gue waktu balik tuh belum sempet buat ngelakuin itu sih. Sebenarnya banyak waktu kosong sih pas di rumah sih, mak. Kayak gue kalau di rumah itu waktunya itu kepake buat beres-beres itu. Dari pagi udah nyapu, ngepel. Karena kan emang gak ada yang beres-beres rumah kan. Ya gue pengen ngebantuin mama juga. Wah, jadi curhat. Terus ya gitu.
ada banyak hal kecil yang belum gua lakuin. Gak banyak sih, cuma beberapa doang. Dan gua balik ke rumah ini kayaknya masih lama sih, sebulan lagi mungkin. Akhir Desember kayaknya balik sih kalau libur ya. Kayaknya nggak libur sih. Dan denger sih kampus gua ini UASnya ini di awal Januari. Ya itu masih lama banget lah anjing. Gue nggak tahu ini kalau tahun baru sama Natal sama tahun baru ini libur apa enggak di kampus. Sebenarnya kan tanggal merah kan, cuma kan Natal itu kalau nggak salah tuh di hari Sabtu dan tahun barunya di hari Minggu. Dan ya Sabtu Minggu kan emang gue udah libur anjing. Ya tapi moga aja libur sih. Seminggu kayak kalau libur seminggu gue balik lagi. Terus oh iya, ngomongin soal akhir tahun ini, lu pernah gak sih mikirin kayak versi lu dulu itu gimana? Kayak misalnya pas awal tahun 2022 deh, pas awal tahun 2022 ini perasaan lu tuh gimana, vibes lu tuh kayak gimana, cara lu mandang dunia itu kayak gimana? Gue kayak tiba-tiba tuh kepikiran gitu buat ngebahas masalah ini. Karena gue kan di IG kan ada bikin highlight gitu kan. Highlightnya itu pokoknya isinya itu tentang kelakuan random gue lah, yang ada guanya, yang ada foto guanya lah pokoknya. Terus gue itu kemarin udah lama sih, pas awal bulan itu kepikiran kan buat ngedit highlight gua ini. Terus gua niatnya emang mau nambahin story dari pertama kali gua main IG yang ada guanya. Terus ya udah gua ngeliatin story lama gua, dan itu pas gua ngeliatin story lama gua itu gua ngakak anjing, bener-bener ngakak sejadinya. Kayak gua ada ketawa selama 2 menitan gitu kayaknya. Ketawa yang bener-bener ketawa gitu loh. Kayak nggak tahu, kayak lucu aja gitu ngelihatnya. Selain lucu ya gua ngerasa kayaknya gua udah jauh ya, udah bisa sampai sejauh ini gitu. Gua udah berkembang sejauh ini gitu. Dari dulu kan gua kan emang random gitu kan orangnya. Kayak gua suka headbang pakai lagu-lagu yang gue suka, entah itu lagu pop, EDM atau rock. Pokoknya apapun yang gue suka lah, yang kira-kira enak buat headbang itu bakal gue bikin headbang. Dan ya gue banyak bikin story headbang gitu. Terus ya pas gue ngeliat tuh kayak lucu aja gitu. Dan tiba-tiba kepikiran versi lama gue pas gue bikin story itu kan jelas sudah beda sama yang sekarang kan. Terus ya gue kepikiran aja gitu versi lama dari semua orang itu gimana gitu. Kayak kalau misalnya dari gue itu kan, versi lama gue itu kan bener-bener problematik banget. Apalagi pas zaman-zaman SMK gitu. Pokoknya pas zaman-zaman SMK itu kayak gua mandang dunia itu kayak isinya cuma masalah gitu, nggak ada kebahagiaan di situ. Bener-bener yang seproblematik itu cuy, asli gila. Dan gua waktu itu tuh selalu nganggep kalau masa lalu gua itu isinya tuh cuma hal-hal suram gitu. Jadi tiap ada orang yang nanya tentang masa lalu gua, ya gua bakal jawab kalau masa lalu itu ada untuk dilupakan. Anjing, bener-bener yang problematik itu. Jadi kayak pokoknya gue nganggep kalau masa lalu gue itu suram gitu, nggak ada kebahagiaan di situ. Tapi ya faktanya emang suram sih, kebanyakan suram, cuma kan nggak semua. Ya sekarang gue udah pemikiran gue udah beda sih. Itu kan pemikiran pas gue SMK kan, pas 2017an lah. Ya masih bocil lah, maklum lah. Bocil SMK ya kan.
Terus ya kayak kalau ngomongin old version of us ini uh, kayak kepikiran aja gitu kalau ternyata kita udah bisa berkembang sampai sejauh ini gitu. Kita udah bisa bertumbuh sampai sejauh ini. Sampai di detik kita sekarang ini. Wah, bijak banget. Terus gue nggak bisa bohong sih kalau sekarang gue lagi galau. Kayaknya tadi gue ngebawain temposnya nih, pasti intro itu kayak nggak semangat gitu juga sih. Ya gue emang lagi galau. Terus tadinya itu gue ada niatan buat bikin episode 10 ini jadi episode yang bucin gitu. Tapi gue bingung mau ngebahas apa aja, jadi ya udahlah. Kenapa ya gue 2 minggu terakhir ini lagi galau banget anjing. Kayak di 2022 ini kan gue emang ketemu banyak orang baru kan, dan salah satunya ya ini orang yang lagi gue galauin ini. Ya tapi gimana ya, gue baru nyadar kalau ternyata cara dia memperlakukan gue itu beda dari yang lain gitu. Kayak dia itu orang kedua setelah orang tua gue yang memperlakukan gue sebaik itu. Pas nggak masuk gak? Jadi kayak dia itu orang kedua yang memperlakukan gue sebaik itu setelah orang tua gue lah gitu. Kayak perlakuan dia itu bener-bener baik cuy, asli. Gue baru nyadar sih. Dan ya gue kangen sih. Wah. Tapi sayangnya kita emang bodoh. Gue yang bodoh sih. Jadi awal tahun ini gue ketemu sama dia. Gak ketemu sih, lewat sosmed sih. Ya ketemu sih, ya gue ketemu sama dia. Terus gue sempat juga nemenin dia beberapa minggu, 2 bulan kayaknya, apa sebulan gitu. Terus gue pergi, dan gue rasa ini karma sih. Iya, karena kan gue emang percaya sama karma kan, dan karma sendiri kan ada di agama gue kan. Di agama gue kan ini kan emang karma itu salah satu hal yang paling tinggi gitu di agama gua. Jadi ya gua nganggapnya ini karma gua sih. Soalnya dulu itu pas gua bukan udah sama dia, pas gua udah kenal sama dia gitu, gua pergi. Terus ya gitulah. Terus kayaknya gue jadi ngerasain apa yang dia rasain gitu. Kayak gue belakangan ini emang kangen ke dia kan. Terus dia kan emang lagi ada masalah gitu kan, banyak masalah. Gue itu sebenarnya pengen nunjukin rasa peduli gue gitu ke dia, cuma gue bingung cara nunjukinnya gimana. Yang pertama itu, yang kedua ya dia nggak ngerespon gue. Adalah ngerespon di awal-awal doang, habis itu ya udah gitu. Ya gue termasuk orang yang nggak bisa kayak gitu. Kayak kalau misalnya gue udah tahu teman gue lagi ada masalah gitu, ya gue pengen nge-support teman gue itu, tapi dia nggak ngerespon gue, ya susah lah gitu. Wah, ini bahasanya nih muter-muter banget. Bahasa gue muter-muter banget. Gak apa-apa deh. Dan dulu itu ada masanya pas dia sering ngechat gue buat nanya mau
ini apa enggak gitu, mau ngobrol apa enggak gitu, dan gue sering-seringnya itu jawabnya enggak, karena ya gue juga emang lagi nggak bisa sih waktu itu. Dan ada juga masanya pas gue lagi agak males gitu. Gue sebenarnya pengen ngasih tahu dia kayak dia itu nggak sendirian gitu, masih ada gue. Ya intinya gue pengen nge-support dia gitulah, cuma ya keadaannya emang susah sih. Kami ini emang udah nggak di perahu yang sama sih, dan udah beda jalur juga. Ya, gue harap dia baik-baik aja sih. Gue harap dia bisa pergi dari masalahnya itu, bisa lepas dari masalahnya itu. Ya gitulah bro. Ini belum bulan Desember tapi rasanya kayak bulan Desember. Lu paham gak maksud gue itu? Jadi Desember itu kan erat kaitannya sama masalah perbucinan kan. Karena Desember itu ada musim dingin. Dan musim dinginnya itu, ya kalau musim dingin itu kan merepresentasikan perasaan yang sedih, galau gitu. Sama halnya kayak warna biru lah. Gue udah pernah bahas masalah warna biru itu kan. Ya, feeling blue. Feeling blue. Gue rasa tahun ini nih endingnya bakal sama kayak tahun kemarin sih. Tahun kemarin itu endingnya ya gue ada masalah juga soal ini, yang sama halnya dengan ini. Masalah bucin. Oh iya, gue lupa mau ngasih tahu kalau akhirnya gue bisa bikin project baru gue. Jadi kemarin kan gue sempat ngomong kalau gue ada project gitu kan. Dan project gue ini berhubungan dengan cara bagaimana gue menyampaikan informasi. Berhubungan dengan bagaimana gue menyampaikan informasi, bagaimana cara gue mengkomunikasikan sesuatu. Mengomunikasikan, bentar. Oh, salah. Bagaimana cara gue mengomunikasikan sesuatu, gue lupa terus. Jadi kayak ya gue bakal storytelling gitulah di project baru gue itu. Dan ya lagi gue edit sih. Cuma ya gue seneng aja kayak gue akhirnya bisa mewujudkan, merealisasikan project baru gue ini. Wah gila. Dan itu berhubungan sama hobi gue BTW. Gue kan ada hobi soal astronomi gitu kan. Soal ya pokoknya berhubungan sama astronomi lah. Dan gue juga astrophile. Astrophile itu sebutan buat penyuka segala hal yang berkaitan dengan angkasa gitu, dengan luar angkasa, entah itu bulan, planet, bintang, rasi bintang, segala macem gitu deh. Ada astrophile, ada selenophile. Gue nggak tahu bacanya gimana, tapi kayaknya bacanya itu selenophile. Kalau selenophile itu sebutan buat orang yang suka sama bulan, sama Luna. Kalau nggak salah bahasa Latinnya bulan itu Luna sih. Si. Gue nggak terbiasa ngomong sampai sejam gini, bikin podcast sampai sejam gini. Terus ya karena masalah galau juga sih, jadi omongan gue ini kadang nggak jelas juga, kayak pemilihan kata gue ini buruk banget cuy, asli. Kadang pemilihan kata gue ini bagus tapi kadang juga buruk, kayak jelek banget. Literasi gue juga kurang sih sebenarnya. Terus gue kan orangnya kan emang kalau misalnya lagi ada masalah gitu, itu gue pikiranku ini kayak kemana-mana gitu kan. Jadi
sekalinya ada masalah itu gue bakal mikir sampai jauh banget. Kayak misalnya gue lagi di jalan juga jadi nggak fokus gitu. Oh iya. Oh iya terus. Oh iya, kayaknya gue belum pernah cerita soal si Hiro ya, anjing baru gue. Kayaknya belum sih. Jadi semenjak si Zen pergi, si Zen itu anjing lama gue BTW yang udah meninggal. Jadi semenjak si Zen pergi itu mama kan mutusin buat ngadopsi anjing baru buat temen mama juga kan di rumah. Terus ya udah akhirnya adalah si Hiro ini, muncul si Hiro ini. Jadi si Hiro ini kasih mini pom, dan pas diadopsi ini si Hiro baru sebulan gitu kan umurnya. Ya sekarang dia udah masuk 4 bulan sih. Jadi Hiro diadopsi itu pas bulan Agustus juga, pas bulan season meninggal. Kenapa gua ketawa ya? Ya gitu lah. Dan ya pas gue balik ini dia udah gede banget anjir, asli. Kayak udah nambah gede banget gitu. Pas gue pergi tuh dia masih kecil banget, kayak masih yang bocil banget gitu. Pas gue balik nih, wah udah gede banget. Udah pecicilan juga dia. Ya gitu deh. Terus perasaan gue ke dia juga udah beda ke Hiro. Jadi gue belum sempat cerita ini sih. Jadi awal-awal ada si Hiro kan emang gue kan ngerasa kayak gimana gitu, soalnya kan emang baru kehilangan si Zen kan. Terus sudah ada anjing baru lagi. Ya rasanya kayak gimana gitu. Cuma ya sekarang udah beda sih, udah biasa sih. Kayak gue udah bisa nerima Hiro gitu. Ya dia lucu sih. Tapi gue termasuk orang yang emang lebih suka anjing yang rasnya itu ras gede gitu, kayak golden husky. Kayak si Zen itu kan dia kan mix golden sama husky kan, jadi badannya itu gede banget. Hiro itu nama yang gua pilih sih sebenarnya. Itu Hiro saran dari gua. Jadi mama kan minta saran nama, dan gua ada ngasih beberapa nama gitu, cuma yang dipilih nama yang Hiro. Gue juga sempat ngasih saran nama Shiro karena bulunya kan putih. Terus ada Gin. Pokoknya saran dari gue ini berbau Jepang gitu. Kalau nggak berbau Jepang ya berbau astronomi. Lucu. Ada banyak cerita yang gue lewatin sih sebenarnya. Gue pengen cerita ini itu cuma udah kelewatan kayaknya. Kelewatan tuh maksudnya kayak udah nggak seru lagi gitu kalau dibahas. Kayak ini kan gue kalau bikin podcast itu kan emang kadang ada yang di retake gitu kan, kayak di tag ulang gitu. Dan memang vibes itu udah beda cuy, asli. Kayak pas pertama kali masuk ke topik pembahasan itu tuh seru gitu kan. Terus pas ada kesalahan kan pasti gue hapus gitu kan, gue tag ulang, gue ambil ulang. Dan ya vibesnya itu udah beda. Dari yang tadinya itu kayak lucu gitu, terus sampai diulang-ulang akhirnya ya biasa aja gitu. Dipaksain buat lucu juga susah. Dipaksain buat lucu juga susah. Nah, banyak banget diamnya. Terus gue pokoknya di Tepes nih bakal banyak banget pakai kata dan, oh iya, terus ngomong-ngomong soal lucu ini, gue kayaknya ada turunan dari mama juga gitu. Kayak mama itu
kalau ada hal kecil tuh pasti selalu diketawain itu, pasti selalu ngetawain hal sepele gitu. Kayak misalnya masalah apa ya, gue bingung contohnya sih. Kayak ya pokoknya mama itu selalu ngetawain hal yang sepele gitu. Kayak misalnya lagi ngobrol terus tiba-tiba ketawa kecil. Ya kayaknya itu nurun ke gue juga. Gue kadang juga ngetawain hal kecil gitu, tapi ya gitulah. Ya emang lucu sih menurut gue. Jadi ya gue ketawa kecil gitu. Cuma ya ketawanya emang nggak yang sampai nabok gitu. Kalau yang sampai nabok itu udah beda lagi ya anjir. Lu pernah nggak sih kayak ketemu orang atau temen lu deh, temen lu ini suka ketawa gaje, tiba-tiba ketawa udah gitu mukul lagi. Wah, gua punya temen yang kayak gitu, wah anjir. Kayak kalau udah mukul itu jatuhnya so asik. Ya gue juga kadang juga mukul, cuma kan kalau mukulnya itu dimaksudkan agar teman gue ini berhenti bercanda soal itu gitu, karena udah lucunya itu udah kelewatan gitu. Jadi kayak gue punya temen yang emang kalau ngejokes ini kayak anjing dia kan. Terus ya gue kadang ketawa sampai ngakak banget. Nah pas ngakak banget itu gue bakal mukul dia buat stop ngejok soal itu, karena gue udah gak kuat nahan ketawa gitu. Gue udah gak kuat ketawa gitu. Tenggorokan gue udah capek asli. Ini baru sejam aja. Ini bakal gue upload nanti malam sih. Ini juga udah malam sih sebenarnya. Ya nanti bakal gue upload di jam 10 malam kayaknya, kalau nggak 10 ya setengah 10 lah, setengah 10 kalau nggak ya jam 10 lah. Belum gua edit juga sih, ngeditnya itu yang lama sih, kayak misahin yang salah sama yang bener. Ini juga durasinya lama, sejam. Ini kalau nggak sampai sejam nggak apa-apa kali ya. Gue pengen banyak cerita di bucinnya itu sih, cuma ya gue kan sebenarnya udah ada bikin poin penting yang pengen gue bahas gitu kan, dan ya itu sebenarnya udah gue bahas di tepos yang gagal itu, yang udah gue hapus. Terus gue pengen bahas itu lagi, cuma ya kayak yang udah gue bilang tadi, kayak vibesnya itu udah beda gitu. Kayak kalau ngobrol soal itu tuh udah nggak kena gitu. Jadi ya udahlah, skip aja lah. Gue nggak tahu sih ini gue bakal galau ini. Gue bakal terjebak di situasi ini nih untuk berapa lama. Tapi rasanya tuh kayak susah gitu buat ngelihat dia yang lagi ada masalah gitu. Dan ya ini, ya tadi kan gue juga udah bilang kan kalau ini kayaknya karma gue. Karena dulu gue sempat ngelakuin ya intinya gue sempat ngejauhin gitu kan. Gue juga sempat pergi gitu. Tapi ya it's so hard dude, it's so hard. I know it's my fault, but yeah, I hope you're okay, you're doing well. Ya gitulah. Gitu aja deh pas episode 10 ini. Episode 10 ini episode spesial. Ya karena episodenya ini pas di episode 10. Jadi episode spesial. Dan nanti mungkin di episode 20 juga gue bakal ngelakuin hal yang sama sih. Kayak durasi teposnya nih bakal gue lamain gitu.
So gitu aja lah episode 10 ini. Ini bahasanya nih bener-bener random sih. Terus suara gue juga kayaknya nggak begitu jelas, jadi sorry. Dan semangat terus BTW, keep it up. Jangan nyerah. Pokoknya semangat terus. Jangan anggap kalau lu sendirian. Lu punya temen, lu punya orang lain yang bisa lu andelin. Jadi jangan berjuang sendirian, karena lu punya temen, lu punya orang lain, dan lu juga punya diri lu sendiri BTW. Jadi lu harus memperlakukan diri lu sebaik mungkin. Kata-kata bijak. Jangan lupa buat senyum. Oh ya, ini kan udah malam ya BTW. So gitu aja Tepos episode ke-10 kali ini. Episode spesial yang bahasanya gak spesial amat. Dan jadi jangan lupa buat self love. Jangan lupa buat self love, karena itu penting buat lu. Terus jangan nganggap kalau lu itu sendirian. Lu masih punya orang lain, lu masih punya temen. Pokoknya jangan nyerah, tetap semangat. Dan have a nice dream as always. See ya and good night and see ya. Bye bye.